Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, kita bersyukur pada Allah subuh hari ini dipertemukan kembali untuk meneruskan tadabbur Al-Quran Karim Masjid Asy-Syuhada Kelapa II Depok. Bagi yang mengikuti secara langsung silakan buka di fanpage komunitas tadabbur Al-Quran. Insyaallah kita mulai pagi hari ini kita akan tadabbur secara langsung di 3 masjid, Masjid Asy-Syuhada, Masjid Al-Huda, dan Masjid Griyatul Asri. Griyatul Asri tiap Ahad malam setelah Isya. Masjid Asy-Syuhada setelah salat subuh pekan pertama dan ketiga, Ahad pertama dan ketiga, dan Masjid Al-Huda Komplek 5 setiap Ahad subuh pekan kedua dan keempat. Jadi ada 8 kali secara langsung kita dalam sepekan insyaallah. Seperti biasa kita akan mulai dengan tilawah. Kita masuki ayat 58 surat Al-Baqarah halaman 9. Halaman 9 ya, surat Al-Baqarah ayat 58 halaman 9. Silakan dibuka mushafnya Al-Qur'annya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا
لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها ومن بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون Baik, jemaah sekalian rahimakumullah, ayat yang kita baca ini 58 sampai 61 masih berkisah tentang kelakuan Bani Israel yang sangat-sangat ingkar dan sangat-sangat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya masih terkait dengan apa? Kufur nikmat. Jadi kalau lihat iz itu apa artinya? Wadhkur, ingatlah. Kemudian nanti wa'id itu ulama menafsirkan bahasa Arabnya itu sama dengan wadhkur, ingat. Apa yang harus diingat? Oh, udah banyak. Sejak dari ayat 40 sekarang sudah 57 selesai, masuk 58 61 dan akan terus sampai ayat 160-an. Tidak sedikit nikmat Allah yang diingkari dan tidak disyukuri oleh Bani Israil. Di antaranya apa? Wa idh qulna dkhulu hadhil qaryah. Ketika kami berkata kepada kalian, masuklah kalian kepada negeri ini, kampung ini, yaitu Palestina. Jadi memang dulu pernah disuruh bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi itu kan mulai meninggalkan Palestina itu ya, jauh-jauh berabad-abad sebelum Nabi kita Muhammad SAW. Dalam sejarah mereka pernah diduduki Palestina itu dan mereka dibantai dan mereka dijadikan sebagai budak-budak, ya, pembantu-pembantu bawa ke Afrika.
makanya mereka tersebar di mana-mana kan. Nah, itu sudah Allah jelaskan dalam surah Al-Isra. Ya, Allah jelaskan bagaimana Allah menceritakan ketika Bani Israel ini luar biasa dahsyat durhakanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kirimkan bangsa lain untuk memusnahkan mereka, untuk menyiksa mereka. Jadi cara Allah itu berulang ya. Makanya saya selalu ingat kepada cerita Bani Israel. Kenapa sih Allah tidak hanya sekedar bercerita tentang Bani Israel, tapi wujudnya bisa kita lihat hari ini. Kalau bangsa lain kan habis kan, kaum Lut, kaum Samud, kaum Ad, habis. Tapi Bani Israel Allah pelihara agar umat Islam ini ada sparring partnernya. Orang kalau nggak ada sparring partnernya merasa hebat sendiri kan. Sekarang baru tahu Bani Israel babak belur ternyata sama mereka Bani Israel. Memang mereka ini sudah Allah putuskan akan dilaknat. Duribat alaihimul zillatu wal maskanatu wa ba'u bighadabin Allah, di mana saja mereka Allah laknat selama mereka tidak merubah kelakuan itu. Dan maka Allah katakan sedikit sekali di antara mereka yang beriman. Berarti mayoritasnya apa? Kufur. Ya, coba aja kita lihat sekarang Yahudi itu kan di dunia ini katanya nggak sampai 10 juta orang Pak. Di dunia ini berapa orang tuh yang masuk Islam? Boleh bilang dengan jari kan? Lebih banyak masuk Islam orang Kristen. Ya, walaupun orang Kristen paling banyak di dunia ini, secara persentase ya kecil juga, secara jumlah juga kecil juga. Tapi Allah udah katakan dibanding orang Kristen, orang Yahudi itu yang paling sedikit masuk Islam. Nah, orang Kristen yang masuk Islam itu nanti kita akan temukan kriterianya, yaitu di juz 7, wa idza sami'u ma unzila ila rasuli taru ayat. Jadi kita sebenarnya bisa lihat-lihat Pak ciri-ciri orang Kristen yang akan masuk Islam itu. Allah sudah lihatkan cerita-ceritanya, kisah-kisah seperti saudara kita ini kan, Ustadz ini kan, insan hukum kita ini ada ciri-cirinya, ada dalam diri dia itu bahwa dia memang berhak mendapatkan hidayah. Nah, kalau ciri-ciri kan di antaranya terkagum-kagum mendengarkan Al-Quran. Ciri-ciri mereka. Jadi kalau orang Kristen terkagum-kagum dengan Al-Quran, berarti udah dekat itu, dideketin terus, ya kan? Berarti tugas kita kan menyampaikan Al-Quran itu agar mereka dengar. Kan persoalannya kita sendiri gak baca Quran. Gimana menyampaikan Quran pada orang lain? Senjata kita satu-satunya tuh Quran itulah. Bapak coba cari di YouTube tokoh-tokoh besar, artis-artis besar di dunia itu masuk Islam itu rata-rata itu karena mendengarkan Al-Quran. Karena mereka tidak paham, isinya nggak paham. Karena mereka tertarik. Nah, ketertarikan itu lihat Allah kasih bonus. Orang kalau udah resistensi Allah nggak kasih, Allah tutup. Qulubun aqfaluha, hatinya tertutup. Tapi kalau udah tertarik, ya kan, insya Allah kan. Dicari lagi kayak Islam nih, kayak Stephen masuk Islam, dia tertarik sekali. Sambil dihadiahkan dia buku Al-Quran terjemahan bahasa Inggris, dia baca terus sampai habis. Lah kita sampai habis belum baca arti Al-Quran. Nah dia kafir kan? Maka Allah kasih bonus, Allah kasih dia hidayah. Begitu juga yang lain. Nah, Bani Israel ini ketika disuruh masuk ke Palestina, ya, lalu Allah katakan fakulu minha haitsu syi'tum ragadan, bisa banyak makanan silakan sesuai seleramu. Kan dia ketika terdampar kan dia minta apa? Lan nasbira ala ta'amin wahid kan. Nanti ayat berapa tuh? Ayat 61. Dia kan diturunkan makanan dari surga, dikatakan apa? Enggak sabar nih, bosan nih, bosan makan di surga. Kita aja pengen masuk surga sekarang nggak bisa. Pengen makan surga nggak bisa. Dikasih Allah Taala nggak. Kemudian Allah suruh dia masuk ke Palestina. Wadkhulul baba sujada. Masuk kamu dari pintu itu. Allah sudah tentukan tempat masuknya sehingga orang kafir itu kalah kira-kira gitu ya enggak? Strateginya tapi sujadan dalam keadaan sujud. Nah, ulama menafsirkan sujudnya versi dulu lah, nggak versi kita sekarang kan, mungkin dalam membungkuk, menghormat. Itu kan ardul qaddasah kan. Palestina itu adalah bumi yang disucikan.
oleh Allah Ta'ala sama dengan Masjid di sekitar Mekah dan Madinah. 3 haram, 3 wilayah yang Allah hormati ya sepanjang masa, yaitu haram Makki, haram Makkah, haram Madani, dan haram Aqsa kan, Masjid Aqsa. Yang 3 itu sampai Rasulullah katakan la tushaddu rihalu illa ila 3 masajid, masjid hadha wal masjid haram wal masjid nabawi. Tidak dipaksakan umatku berziarah. Coba lihat, rihlah itu pergi ke sana, lihat, tidak dipaksakan sangat. Berarti tentunya bagi yang mampu juga kan, kecuali berziarah kepada 3 masjid ini, masjid saya, Masjid Nabawi, Masjid Haram, Masjid Aqsa. Makanya kita kalau umrah atau haji itu harusnya untuk muter 3 masjid itu harusnya. Nah sekarang susah setengah mati kita kalau masuk ke Masjid Aqsa karena dikuasai oleh Yahudi. Nah, maka harus kita berdoa paling tidak membantu perjuangan di sana agar Masjid Aqsa itu segera dibebaskan. Karena tidak sempurna itu Pak perjalanan umrah haji kita kalau tidak berada pada 3 masjid itu. Kenapa sekarang 2 masjid aja, orang kita punya 3 masjid. Dan bahkan ya, Allah kasihkan kelebihan pada 3 masjid itu. Masjid Nabi umpamanya salat di Masjid Nabi sama dengan salat 1000 kali di masjid lain, kecuali Masjid Haram dan Masjid Aqsa. Salat Masjid Haram sama dengan 100.000 salat dari masjid lain selain Masjid Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa. Salat di Masjid Aqsa sama dengan 500 kali ya salat dibanding masjid lain, kecuali Masjid Haram dan Masjid Nabawi. Nah coba 3 ini. Dan sejarah memang membuktikan 3 masjid ini adalah milik umat Islam. Ya kan? Nabi Isra Mi'rajnya dari mana? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Nabi pas sampai ke Madinah apa yang dia bangun? Masjid. Dan itu disebut Masjid Nabi, Masjid Nabawi. Sampai sekarang namanya enggak berubah. Masjid Nabawi. Nisbat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Disebut juga kotanya hanya berubah menjadi Madinatul Rasul. Dari namanya apa? Yathrib, berubah. Ini nggak bisa dipungkiri segala sejarah. Sekarang kita tanya, ketika Nabi pindah ketika Nabi Isra Mi'raj Masjid Aqsa, Yahudi ada di mana? Tidak ada mereka di situ Pak, kecuali segelintir kecil. Kapan mereka bisa leluasa di situ Masjid Aqsa itu di Palestina? Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menaklukkan Palestina, lalu Umar diundang sana untuk istilahnya syukurannya lah gitu, kira-kira gitu ya, lihat sendiri bagaimana perjuangan di sana. Ternyata ditemukan ada satu gereja Zion namanya, punya orang Yahudi, ya tempat ibadah mereka, nggak bisa mereka beribadah berabad-abad, dipegang oleh orang lain. Nah setelah Umar datang, diserahkan kuncinya kepada ulama Yahudi itu. Coba bayangin jasa umat Islam terhadap orang. Umar bisa aja basmi mereka semua kan, hancurkan tempat ibadahnya kan, bisa aja kan, tapi itu bukan ajaran Islam. Kalau mereka tidak melawan kan, kalau mereka tidak melakukan peperangan pada umat Islam. Nah, Khausir rahimahullah ketika disuruh masuk ke sana, disuruh sujud, masuk dari pintu tertentu, Allah suruh sujud dan ucapkan hittah. Hittah itu ya Allah, Allah maghfirli, kira-kira begitu ya. Ucapkanlah ucapan yang minta ampun. Naghfir lakum khatayakum, kami pasti ampuni dosamu, wa sanazidul muhsinin, bahkan Allah berjanji akan menambah lagi nikmat bagi orang yang ihsan. Ihsan artinya apa? Orang bisa menjalankan agamanya dengan baik, itu ihsan namanya. Tidak hanya satu tertentu saja ya. Dia ibadah baik ya. Bermuamalah baik, dia berjalan di atas bumi baik, berbisnis baik, itu namanya apa? Ihsan. Menegakkan syariat Allah dengan baik. Tapi apa yang terjadi? Fabaddala alladziina zalamu qawlan. Ya. Orang-orang yang zalim di antara mereka menukar ucapan itu ghairal ladzi qila lahum, dengan ucapan yang bukan diperintahkan pada mereka. Allah katakan hitta, dia katakan himta. Diplesetin. Jadi bang orang Yahudi ini suka plesetin. Plesetin aja, hitta dekat dengan pada hitabah. Allah firli, ya Allah ampunilah aku. Dibaca himta, meledek.
فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. Maka karena itu kami turunkan kepada orang-orang zalim itu. Dulu sudah saya jelaskan mana zalim. Kalau nggak silap ya, zalim ada dua ya. Ada zulm dalam pengertian syirik, inna syirka la zulmun azim. Ada zulm dalam pengertian berbuat di luar aturan, semena-mena. Ya siapa aja bisa, suami semena-mena pada istri, bisa kan? Atau istri semena-mena pada suami, bisa pada teman, pada sahabat, bisa penguasa semena-mena kepada rakyat. Itu juga zulm namanya. Dan zalim ini perbuatan yang sangat Allah murkai setelah syirik. Bahkan zulm sendiri ada maknanya syirik. Sampai-sampai Allah katakan ayuhan nas, ya, inni haramtu zulma ala nafsi. Ini hajatul wada. Hadis ini turun, hadis qudsi ini turun ketika hajatul wada. Lalu Rasul ucapkan ayuhan nas, kata Allah, ya kata Allah, inni haramtu zulma ala nafsi faja'altu bainakum haraman. Saya telah haramkan bagi diri saya melakukan kezaliman. Allah boleh-boleh aja dong, ya kan? Dia mencipta kita, dia memberi makan kita, dia memberikan kehidupan bagi kita. Tapi Allah nggak mau. Saya sudah haramkan berbuat zalim itu kepada kalian. Ya? Allah sama sekali tidak menginginkan kezaliman pada kita. Wallahu yuridu zulman lil ibad. Allah tidak ingin berbuat zalim pada kita. Maka dia buat sistem aturan sehingga tahu siapa yang salah, siapa yang benar, siapa yang taat, siapa yang maksiat, siapa yang kufur, siapa yang iman, siapa yang tauhid, siapa yang syirik, ketahuan kalau buat, sehingga adil Allah ketika bertindak. Nah, orang-orang yang zalim ini baik menyekutukan Allah maupun berbuat di luar aturan Allah, Allah timpakan azab, ya, siksaan dari langit dimakan yasukun, diakibatkan kefasikan yang mereka lakukan. Apa arti fasik? Fasaqa. Ya, kita lihat. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasadu illa iblisa fafasaqa an amri rabbih. Ketika kami perintahkan para malaikat, sujudlah kalian kepada iblis, kepada Adam alaihissalam, maka semua malaikat sujud kecuali iblis. Fafasaqa an amri. Apa arti fasaq? Melenceng, munharif, keluar. Jadi setiap yang keluar dari aturan Allah namanya apa? Fasik. Maka wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Siapa yang menetapkan hukum di dunia ini selain hukum Allah, maka dia adalah kaum yang fasik. Coba cari di Al-Quran, kaum fasik mana nasibnya di hari akhirat? Mana nasibnya? Neraka. Jadi nggak ada cerita bagi Allah ya, orang yang tidak mau hukum Al-Quran ini kufur dunia kufrin, nggak ada itu. Ya, itu kata-kata yang dinisbatkan kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas sendiri tidak pernah bicara soal itu. Masih tafsiran itu maknanya, masih tafsiran kan? Masih tafsiran. Jadi yang namanya fasik, yang namanya zalim, yang namanya kufur, coba lihat dalam Al-Quran. Kemana perginya? Neraka. Waliyadu billah. Nah, mereka ini fasik. Kenapa nggak mau mengikuti perintah Allah? Allah suruh masuk ke kampung itu, suruh makan di sana, permintaan mereka soal buah-buahan di sana ada banyak. Allah suruh minta ampun, Allah suruh mereka masuk dari pintu tertentu dan sujud. Mereka nggak mau, bahkan berubah-ubah perintah Allah Taala. Allah suruh minta ampun, malah dia nggak minta ampun. Lalu Allah siksa mereka, Allah turunkan azab. Azab Bani Israel ketika menyeberang dari laut. Allah berikan kemampuan mereka menyeberang laut karena Allah belah laut itu. Dalam Al-Quran dikatakan apa? Yatihuna fil ardi arba'ina sana. Terlunta-lunta di padang pasir itu 40 tahun, Pak. Azab itu kan, nggak ada air, nggak ada tumbuh-tumbuhan, nggak ada apa. Cuma Nabi Musa sabar sama mereka. Wa idh istasqa Musa liqaumih. Nabi Musa sedih, Pak. Enggak ada air, mereka terlunta-lunta di situ. Enggak bisa kemana-mana. Allah buat kayak ayam kehilangan induk aja. Muter-muter situ aja lagi. Padahal kalau jalan dan pasti sampai ke Palestina kan,
atau balik sampai ke Mesir karena perahunya tenggelam. Tapi enggak, Allah buat mereka terlunta-lunta, Allah cabut ingatan sehingga dia muter-muter situ kayak orang keder dulu. Masuk Masjidil Haram bilang keder ya. Kenapa? Kan? Orang sering keder masuk Masjidil Haram kenapa? Karena pintunya sama bentuknya. Sebenarnya nggak keder dia kan, dia nggak tandai nomor pintunya. Kalau ini benar-benar keder, Allah buat keder mereka. Yatihuna fil ardi arba'ina sanatan. Allah buat di situ mereka apa? Tersesat, terlunta-lunta 40 tahun. Mana ada air? Wa istisqa Musa minta istisqa. Makanya ada salat istisqa. Jadi salat istisqa itu zaman dahulu. Kalau orang kita sekarang, orang sekuler sekarang, kalau nggak ada air musim panas, tak buat hujan buatan kan? Sombongnya. Mana ada hujan buatan, Pak? Ada hujan buatan itu? Enggak ada. Saya bilang kalau manusia bisa buat hujan satu tetes saja, kita sembah di 50 tahun. Nggak usah, satu tetes saja. Ini bahasanya bahasa kafir itu kan, bahasa sekuler. Kita buat hujan buatan. Ternyata hujan buatan yang mereka maksud itu dia bawa garam, dia sebarkan di tengah celah-celah awan itu. Kalau awannya ada, kalau Allah nggak buat awannya gimana? Satu. Itu kalau awannya nggak Allah giring dengan angin ke tempat lain. Ini nggak di sini siram garamnya, hujannya di laut, ini kan? Kenapa Allah giring? Karena dalam Al-Quran dikatakan Allah yang menggiring awan itu, nah, ke tempat yang dia kehendaki melalui angin. Kita coba lihat, udah berharap-harap hujan ternyata cerah lagi kan, sering kan? Kita berharap-harap hujan enggak. Kenapa? Allah yang menentukan kemana dia giring awannya ini. Proses terjadi awan juga sunnatullah, sistem Allah. Bumi ini ada laut 60%. Kena cahaya matahari memanas. Oke, Allah buat tutup wasama'a binaa. Terjadilah penguapan pada tingkat tertentu, tinggi tertentu. Allah tahan sambil dia mengubah-ubah, memberat-berat, lama proses jatuh lagi ke bumi. Itu kalau Allah kendaki kan. Dulu waktu saya kecil, teorinya sama Ustaz, sama guru SD itu apa? Coba lihat tutup panci gitu kan. Ya, panci diisi air, ditutup lama-lama apa? Naik di atas ya. Nah itulah hujan. Cuma dulu nggak diajarkan itu Allah yang menciptakan. Makanya nggak kenal Allah kita. Kita belajar ilmu alam ciptaan Allah. Kita nggak kenal Allah kan lucu kan? Ternyata Allah yang ciptakan. Nah oke, awannya ada. Atau Allah giring ke tempat tertentu. Enggak. Makanya mana pernah berhasil kan? Coba lihat musim kering. Kalau ketika musim hujan nggak turun 2 bulan 3 bulan semua kering, mana berhasil? Karena ngomong. Coba sholat istisqa, insya Allah turun hujan. Dulu di Turki itu katanya sekitar tahun 2000-an itu, ya kan? Tahun 2000 itu kan udah mulai Islam di Turki bangkit. Itu tahun 94 ketika Najib Erbakan menang pemilu di sana itu, mulai bangkit Islam. Itu ketika musim kemarau tiba, orang-orang Muslim di parlemen udah kita sholat istisqa aja katanya. Itu dihina bisa-bisa orang sekolah lah, jamin hari segini masih sholat istisqa katanya. Kita buat hujan buatan aja, gitu-gitu. Akhirnya mereka kerahkan jamaahnya sholat istisqa, belum selesai hujan besar Pak, nggak bunyi lagi itu orang sekuler itu nggak ngomong lagi deh, orang nggak ngomong lagi deh. Makanya Masya Allah kan, kita kalau adu-adu kekuatan itu sederhana sebenarnya mereka itu. Ya, nggak perlu takut lah orang kafir itu kan. Mereka nggak punya sandarannya dari Allah. Cuma persoalannya kita sendiri nggak mau nyandar kepada Allah Subhanahu. Ya, udah istisqa nggak dikabul-kabulkan juga sama Allah Taala. Kita istisqa di Depok ini nggak dikabulkan. Kenapa? Mungkin makanan kita haram, ya kan? Maksiat banyak. Mana mau Allah kabulkan? Allah akan kabulkan itu kalau kita memang benar-benar kembali. Istisqa itu tidak hanya sekedar minta hujan Pak. Sebenarnya salat taubat itu mengakui kelemahan kita di hadapan Allah Ta'ala, lalu Allah tahan sedikit saja hujan, berarti saya kenapa-ngapain. Datanglah kita kepada Allah, berbondong-bondonglah ke lapangan, ada semua anak cucu semua kan, salat di situ kan dengan penuh harap kepada Allah Ta'ala, ya Allah kabul. Nah itu juga terjadi di zaman Nabi Musa alaihissalam ketika terlunta-lunta di padang pasir itu. Wa istasqa Musa liqaumih, ya, ketika Nabi Musa minta air, mohon hujan
untuk kaumnya. Lihat, untuk kaumnya bukan untuk dirinya. Subhanallah ya. Kalau orang kita untuk dirinya dulu dah. Ya, ente belakangan dah. Yang penting saya dulu kan. Dia enggak li qaumihi, untuk kaum. Nabi Musa juga haus juga sama juga. Dia manusia juga kan. Allah enggak jawab, "Oh ya kami turunkan hujan." Kan? Kalau hujan menurut orang Bani Israil biasa-biasa lah. Orang terlepas dari lautan, laut terbelah aja biasa bagi mereka kan. Apalagi hujan. Tidak ada mukjizatnya, tapi Allah katakan apa? Faqul nadrib bi'asakal hajar. Musa, saya tidak akan turunkan hujan. Lebih dahsyat dari hujan saya kasih. Gimana caranya? Pukulkan tongkatmu itu ke batu besar yang ada di sekitarmu itu. Famfajarat minhu ithnata asyrata aina. Lalu memancarlah dari batu itu 12 mata air. Kenapa 12? Karena 12 kabilah, 12 kelompok. Mereka tuh nggak bisa nyatu, harus terpaksa dibuat kelompok-kelompok 12. Itu aja udah rame kayak apa gitu. Wah, luar biasa. Bani Israil itu susah diatur memang. Akhirnya keluar 12, sudah ada namanya. Ini kelompok A, kelompok B. Kalau nggak gitu kan ikut perang mereka tuh kira-kira ya. Itu udah namanya kelompok A, kelompok B, kelompok C. Sampailah 12 mata air. Apa artinya Muslim rahmatullah? Ketika kita bicara berbaca cerita di dalam Al-Quran, seakan-akan kita menikmati cerita dongengnya, padahal tidak. Yang kita hayati di sini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebesaran Allah Ta'ala. Kalau kita dekat dengan Allah Ta'ala, sebagaimana para anbiya dekat dengan orang-orang soleh, dekat pada Allah, akan terjadi juga hal itu seperti kita. Allah nggak cerita kosong di situ. Ini yang saya katakan qasas imaniyah. Cerita-cerita keimanan dalam Al-Quran. Saya punya materi-materinya itu Pak. Bagaimana tongkat bisa berubah mukjizat, gitu kan? Bagaimana seorang manusia biasa ya nggak diperhitungkan, tapi dia bisa memindahkan istana Bilqis dari Yaman ke Palestina dalam kurang dari 1 detik. Kurang 1 detik Pak. Kalah jin ifrit aja cuma bisanya beberapa detik, gitu kan? Qabla an taqum min maqamik, sebelum kamu berdiri, berarti kan ada kan sampai berdiri kan beberapa detik kan. Tapi orang yang ada di samping Nabi Sulaiman menurut Ibnu Katsir itu sekretaris Nabi Sulaiman. Jadi manusia dong. Tapi dia punya keilmuan yang luar biasa. Alkitab, menguasai kitab di zaman itu, wahyu di zaman itu. Sehingga tidak ada lagi batas antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memahami rahasia-rahasia alam. Oh, dia itulah ternyata yang hebat. Allah buktikan kehebatannya. Ana atika ilaihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Saya bisa datangkan, dia bilang, insyaallah istana Bilqis itu sebelum matamu berkedip. Kedip mata 1 detik kan? 1 detik kan? Jadi sebelum setengah lah, paling banyak setengah detik lah ya. Dan kita banding dengan dia nggak apa-apa ya Pak. Lemah sekali kita ini. Kenapa kita lemah? Ya karena kita jauh dari Allah. Kuncinya itu aja. Nah para anbiya ini di tangan mereka lahir mujizat-mujizat. Di antara Nabi Musa alaihissalam kalau catat 3 kasus besar. Kasus tongkat yang berubah jadi ular besar, yang menelan ular-ular tukang sihir sampai tukang sihirnya masuk Islam. Ini tongkat yang memukulkan batu besar, memukul batu besar sehingga keluar 12 mata air. Tongkatnya membelah laut, kan teknologi yang bisa seperti itu. Nah oleh karena itu kaum muslimin rahimahullah, kita ketika bahasa cerita ini dari satu sisi memang cerita tentang kejahatan, kemaksiatan Bani Israel, tapi yang kita dapat manfaat adalah pertama, kalau kita mau disayang Allah, mau kita diberi Allah bantuan dalam menyelesaikan persoalan kehidupan. Ini masalah kehidupan kan, masalah kehidupan kan. Mau nggak mau kita harus dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana dekatnya adalah anbiya dan orang-orang saleh. Qad alima kullu unasin mashrabahum. Setiap kelompok sudah tahu mana tempat minumnya. Jadi tadi kan 12 berarti 12 kelompok. Kulu washrabu min rizqillah. Makan dan minumlah dari rezeki Allah itu. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Janganlah kalian melakukan kerusakan. Ya.
Janganlah kalian berkeliaran. Asal itu artinya menyebar kemana-mana bawa virus, bawa masalah. Harusnya menyebar kemana-mana bawa maslahat, bawa kebaikan. Tapi bahasa Yahudi enggak, datang ke Eropa, hancurin Eropa. Datang ke Rusia, hancur Rusia. Rusia itu hancur besar itu oleh mereka dengan melahirkan komunisme itu. Komunisme itu Yahudi yang buat, Pak. Yang ciptakan Yahudi. Sekularisme di Eropa, Yahudi yang buat agar bangsa Kristen hancur. Ya karena mereka tidak punya basis agama yang kuat, ya hancur. Nah datang ke negeri Islam, mereka hancurin lagi Islam. Ternyata nggak ada manusia yang kebal melawan Yahudi Nasrani ini kan. Nah kenapa? Karena memang momennya tepat. Yahudi datang ke negeri Islam ketika Islam memang lagi sakit luar biasa, umat Islam lagi lemahnya luar biasa. Khilafah hancur, akhlak hancur, ekonomi hancur, budaya hancur, ilmu hancur. Benar-benar umat ini di zaman itu kan Yahudi mendeklarasikan negara Islam tahun 47 kan. Tahun 47 coba apa yang ada di dunia Islam? Lemah semua baru dijajah, bekas dijajah, semua pandai benar dia mencari momen mendeklarasikan itu tidak akan ada lagi perlawanan dari umat Islam. Dia udah yakini betul dan sudah dikuasai semua pemimpin Arab dan pemimpin umat Islam, termasuk sampai ke sini. Nah kemudian juga mereka punya sifat yang sangat buruk. Wa idh qultum ya Musa lan nasbir ala ta'amin wahid. Ketika kalian berkata kepada Musa, ya Musa kami tidak sabar atas makanan satu ini. Makanan turun dari langit, air keluar dari batu. Tidak sabar dia. Dia bilang apa? Fad'u lana rabbaka. Coba rabbaka bukan rabbana kan? Harusnya fad'u lana rabbana. Tapi dia rabbaka, dia enggak ngaku Allah Tuhannya dia. Pada setiap saat lihat Musa Allah. Cobalah panggil, cobalah minta untuk kami dari Tuhanmu. Dia enak banget kan, untuk kami dari Tuhanmu. Ya udah kalau saya tuh itu ya dia nggak ngaku Tuhan, udah nggak saya minta itu saya aja. Nah, Nabi Musa Nabi nggak akan seperti itu sifatnya kan, penyayangnya luar biasa kepada kaumnya yang sangat durhaka itu. Yukhrij lana mimma tumbitul ardh, sehingga Tuhanmu bisa mengeluarkan untuk kami apa-apa saja ditumbuhkan oleh bumi. Ada sayur-sayur mayur, ada mentimun, ada bawang putihnya fum, ada kacang adas, ada basal itu bawang merah. Kacang adas itu kuning, Pak, kuning. Biasanya untuk jadi sop, jadi apa, jadi alat giling. Lalu dijawab oleh Musa, qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Kenapa kalian meminta ditukar yang baik kepada yang rendah? Berarti makanan bumi ini rendah. Yang paling tinggi itu makanan dari surga. Apapun bentuknya dari bumi ini rendah. Karena makan bumi ini gak berlaku di akhirat, Pak. Namanya doang. Ada apel, ini apel akhirat, namanya doang sama. Apelnya gak sama. Ada timun dunia, timun akhirat, beda. Kalau berlaku Allah gak akan hancurkan. Jadi makan dunia makan rendah. Nah kalau kita dapat makanan langit, masya Allah ya, tapi ya Allah nggak akan kasih lagi kecuali mereka ini. Coba lihat Pak, watak orang kalau sudah berlumuran dosa dan maksiat sampai pola makan pun rendah. Makanya saya mengerikan pola makan Indonesia yang dirubah dari nenek moyang kita, dari ubi, singkong beras kepada Indomie itu Pak. Itu luar biasa itu pola makan rendah. Kepada ciki-ciki itu, saya udah haramkan anak saya makan ciki, makan Indomie, udah haram. Ini anak batuk, ya, apa namanya, ingus melulu. Coba lihat Pak, kita jalan-jalan di rumah-rumah daerah pemukiman yang sedikit. Kenapa? Karena pola makan, ya, pola makan. Itu rasanya doang buat kenyang itu. Sementara duitnya diambil sama mereka. Tahu nggak keuntungan dari Indomie itu? Ratusan miliar Pak dari Indomie saja. Orang sakit terendam kasih Indomie, orang ini kebakaran kasih Indomie. Ya semua tim Indomie yang kaya siapa? Punya pabrik Indomie itu. Saya waktu misi tadabur di Bekasi, ada salah seorang jamaah datang ke saya, Ustaz benar Ustaz ngomong Indomie itu benar katanya. Karena mana saya ngomong Indomie aja. Karena sebel benar lihatnya. Masa umat kita dilarikan dari makanan yang bergizi, buah-buahan, ya kan? Pada sayuran kita kan banyak tinggal di wilayah sayur. Tapi orang kita nggak makan sayur. Anak-anak kita sekarang mana makan sayur? Coba lihat, ini maunya
yang apa rasa-rasa kari-kari itu kan rasanya doang. Ya. Rasa kari ayam, rasanya kari ayam. Ayam ini makan orang, itu makan rasanya doang. Ternyata rasanya pakai kimia. Hancurlah kita kan. Nah datang jamaah itu, ternyata dia pilot. Dia bilang, Ustaz benar tuh, Ustaz ngomong Indomie nggak apa-apa ya makan rusak. Saya waktu terbang ke Prancis dia bilang, kita khawatir lah makan makanan di sana kan, susah cari hal. Tapi bawa Indomie, bawa telur. Pas masuk migrasi itu diminta sama orang imigrasi itu, ini barang, ini apa ini? Ini makanan. Dilihat catatan di negeri mereka nggak ada, ya berarti belum diperiksa kan? Maaf ya, kan nggak bisa lolosin, nggak diperiksa dulu katanya. Diperiksa Pak, kamu tinggal di hotel mana? Dikasih hotel ini, alamat di kamar ini. Nah, kalau mereka periksa, setelah mereka periksa, mereka kirim lagi itu barang. Kalau orang kita kali dimakan kali dia, kalau pejabat kita, aparat kita diambil, mereka dimakan begitu. Iya, dibalikin lagi. Pas mereka lagi jalan-jalan keluar, dibalikin itu apa? Ditaruh di depan pintu apa? Hotel. Setelah itu dilihat ada tulisan, ditulis nasing. Waduh, nggak ada apa-apa ya makanan ente ini dimakan kok ini dimakan gitu kira-kira gitu ya. Orang Prancis bingung kok orang Indonesia makannya ini kok begini gitu kan. Ya kan? Mereka belum bawa ke lab yang benar, lalu kelihatan lah kan bahayanya di situ kan sodiumnya segala macam. Nah ini orang kalau sudah jauh dari Allah kan, sudah berlumuran dosa, pola makannya juga menurun. Dia nggak suka dikasih madu, nggak suka dia. Dikasih zam-zam, apa ini zam-zam? Nggak suka dia. Dikasih daging nggak suka, dikasih ayam nggak suka. Maunya apa? Makanan yang cepat saji lah alasannya. Ya, yang instan, makanan yang enak di lidah, tapi racun di perut. Ya Allah. Bayangkan cerita-cerita tentang orang sakit karena makan Indomie itu nggak sedikit Pak. Yang kanker perut, kanker usus, itu nggak sedikit. Ya karena nggak ada apa-apanya. Dan saya tahu itu sejak tahun 98 saya diskusi dengan Pak Faisal Basri, ekonomi kan. Dia bilang, Ustaz saya udah penelitian tentang Indomie dan sejenis itu habis uang semiliar kok. Kami meneliti ternyata itu bukan hanya nggak ada apa-apa, tapi penyakit. Tapi bilang kita melawan kapitalisme. Kalau kita ngomong itu masyarakat nggak mau dengar karena iklannya luar biasa. Bahkan ulama disuruh ngiklanin Indomie, ingat nggak? Dulu ulama terkenal, bukan ulama sih ya, ustadz terkenal gitu ya. Ulama belum tentu ilmunya juga nyampe, ya kan? Nah, ustadz terkenal disuruh iklan Indomie. Jadi masyarakat kita tertipu. Maka kalau pergi jalan ke daerah-daerah pegunungan di Jawa Barat, di mana saja Pak, itu Indomie itu benar-benar makanan pokok masyarakat. Setiap ada warung besar Indomie. Padahal mereka tinggal di daerah peternakan, tinggal di daerah sayur, buah-buahan, tidak dimakan gitu. Yang dimakan apa? Indomie. Makanya kurus-kurus, sakit-sakitan. Ya, belum tua, udah tua kelihatannya. Kenapa? Karena nggak dapat suplai yang benar, yang cukup dalam diri kita, dalam dirinya. Nah, ini kita lihat Bani Israel sudah diberi Allah makan dari surga, minta makan buah-buahan dari bumi. Nah, kalau begitu kata Allah, ihbitu Misran. Cobalah kamu pergi ke kota sana itu. Kota sana itu maksudnya Palestina. Fa inna lakum ma sa'altum. Di Palestina itu semuanya ada. Sampai hari ini Pak, Palestina itu subur sekali. Ya. Banyak sayur-sayuran buah-buahan. Nah, awaduribat alaihimul dhillatu wal maskana. Karena dosa dan kezaliman yang mereka lakukan, Allah timpakanlah kepada mereka kenistaan, kehinaan dan kemiskinan. Wa ba'u bi ghadabin min Allah, dan mereka selalu mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebabnya bukan karena Allah semena-mena, dzalika bi annahum, itu karena disebabkan mereka kanu yakfuruna bi ayatillah, selalu kufur ingkar pada ayat Allah. Wa yaqtuluna an-nabiyina bighairil haqq, bahkan membunuh nabi tanpa jalan yang hak. Artinya apa? Nabi itu membawa kebenaran, al-haq. Jadi tidak boleh nabi itu dimusuhi. Kalau kita musuhi kebenaran, al-haq wa nabi, kita musuhi Allah. Begitu juga sekarang kalau kita musuhi Al-Qur'an, diajar Rasulullah, kita memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Yakfuruna bi ayatillah. Coba lihat kenapa mereka dikata kafir. Mereka tak mau mengamalkan. Ya, enggak mau mengamalkan ayat Allah. Kayak umat Islam hari ini. Baca sih baca Quran ya.
Tapi diamalkan nggak? Ontar dulu deh. Alasan macam-macam. Ada alasan karena malas, masih Allah maafkan kalau malas. Ya. Tapi ada alasan karena nggak percaya. Nah ini yang berbahaya. Nggak yakin Quran itu bisa menjadi the way of life kita. Nggak yakin Al-Quran itu bisa menyelesaikan persoalan kita. Ini berbahaya. Nah itu yang kufur bi ayatillah namanya. Kafir kepada ayat Allah. Yang berikutnya kenapa? Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Yang disebabkan juga karena mereka durhaka dan mereka melampaui batas. Allah sudah buat batas-batas, jangan begini-begini, mereka lampaui. Allah suruh ini makan ini, mereka tidak mau. Mereka minta makanan yang lain. Mana ada di padang pasir minta timun, timun apa? Batu sih banyak ya. Coba ya enggak. Makanya subhanallah ya, 180 derajat perbedaan antara sifat orang mukmin dengan sifat Bani Israil. Maka saya bisa katakan, Allah rinci mengatakan di sini, kalau kita ada sifat kita seperti itu, berarti kita masih masuk Bani Israil. Maka Allah cerita rinci di sini agar kita koreksi satu-satu diri kita, satu-satu kita koreksi kelakuan-kelakuan kita, sikap kita, ucapan-ucapan kita. Ini kan ada yang ucapan, ada yang sikap, ada yang perbuatan kan. Mereka ini menunjukkan kemaksiatan dan kedurhakaan kepada Allah. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, perjalanan kita masih panjang tentang Bani Israil ini. Karena Allah akan cerita sampai ayat sampai ayat 163-an. Nah, masih Allah cerita. Dari ayat 40 berarti 123 ayat tanpa henti menyoroti tentang Bani. Sepantas di Al-Fatihah Allah katakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu jelas ya. Kalau kita mau tahu hidayah, jalan lurus itu hanya ada para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Di luar itu Yahudi dan Nasrani, al-maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian jemaah sekalian, tadabbur kita pagi hari ini semoga bermanfaat insyaallah. Dan semoga Allah tanamkan selalu dalam hati kita cinta Al-Quran. Semoga Allah berikan kemudahan bagi kita, pertolongan untuk menjadikan Al-Quran sahabat kita. Kita baca setiap hari minimal 1 juz. Bagi yang belum lancar silakan cepat belajar dan lancar. Karena kalau nggak lancar pasti nyangkut-nyangkut bacaannya, susah lah untuk menyelesaikan 1 juz itu susah. Yang kedua, tidak beradab namanya kita kepada kalamullah kalau salah-salah bacaannya. Maka Allah suruh warattilil Qur'ana tartila. Kemudian kita juga ingin berlomba mendapatkan kebaikan dari setiap huruf yang kita baca. 10 kebaikan yang Rasulullah janjikan. Nah, kemudian kita tadabburkan ayatnya minimal sehalaman sehari. Kalau sehalaman sehari, Qurannya ada 442 halaman, berarti 604 hari selesai. Nah, gelombang pertama tadabbur online kita sudah selesai. Sekarang akan masuk materi kedua, ya, level kedua akan saya kasih nanti materinya aspek saintifik dalam Al-Quran dan dalam Al-Quran. Jadi Quran bicara masalah sains, kita kirimin materinya. Kalau dulu setiap hari 1 halaman kita kirim, kalau ini 1 minggu 2 kali saja. Karena lebih kepada pemahaman ya, pendalaman. Tentu perlu waktu yang lebih lagi. Nah, kita tadabburkan sehalaman per hari, kemudian dicatat Pak ayat-ayat perintahnya, larangannya. Walaupun belum bisa ngamalin, ya, ini ayat ini belum bisa saya tinggal, larangan ini nggak apa-apa, dicatat, baru tahu. Sudah nyadar. Semoga berkah kesadaran itu Allah mudahkan. Allah tolong kita. Karena kita lihat Bani Israil ini kesadaran ini yang nggak ada. Kesadaran ini yang nggak ada Bani Israil itu. Apa-apa diri dia aja dia pikirin kan. Nggak mau tahu ini Allah, ini Rasul, ini nggak pernah berpikir-pikir saat ini sudah dipertuhankan syahwat. Nah kemudian kita coba ada pelan-pelan mengamalkan perintah, meninggalkan larangan. Ini nggak banyak kok perintah Allah, larangan itu nggak banyak. Yang lebih banyak itu ayat tentang sejarah, tentang cerita, tentang ilmu pengetahuan. Itu yang paling banyak kan, ayat-ayat perintah. Kemudian ada ayat-ayat doa, kita catat, kita hafal doa-doa dalam Al-Quran. Pasti lebih afdal daripada kita karang-karang doa.
Kan banyak doa dalam Al-Quran. Rabbana lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata waj'alna lil muttaqin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka at-tawwabur rahim. Rabbana wa adkhilna Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhzina. Banyak sekali doa. Ada sekitar hampir 500 doa, Pak. Dalam Al-Quran hampir 500 doa. Rabbana la tu'akhidna ihdinas siratal mustaqim. Itu kan doa. Doa itu ada perintah tapi minta. Ada minta langsung. Nah, doa itu kan ada ihdinya kan sangat perintah. Tunjukilah kami. Sebenarnya enggak, kami